Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang salat Id yang berbahagia. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tidak henti-hentinya melimpahkan kepada kita semua nikmat-nikmatnya. Di antara nikmat yang paling besar yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita adalah nikmat Islam, dijadikannya kita sebagai orang-orang muslim. Demikian pula nikmat taufiq, dimudahkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat menjalankan ajaran agamanya. Di antaranya adalah seperti pada bulan Ramadan kemarin Allah mudahkan kita menjalankan ibadah puasa. Demikian pula di malam harinya dengan qiyam Ramadan. Demikian pula di siang dan malamnya dengan membaca Al-Quran, dengan bersedekah, dan dengan beramal saleh lainnya. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Dia menerima amal ibadah yang telah kita lakukan. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikutinya hingga hari kiamat. Khatib berwasiat baik kepada diri khatib sendiri maupun kepada para jamaah sekalian. Marilah kita terus dan tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena orang-orang yang bertakwalah yang akan memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat, di mana kita semua ingin bahagia, dan kuncinya, jalannya adalah dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti imtithalu awamirillah wajtinabu nawahi, melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangannya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang salat Id yang berbahagia. Puasa Ramadan dan amal-amal saleh lainnya yang kita lakukan di bulan Ramadan, di sana terdapat isyarat bahwa sebenarnya kita mampu mengisi hidup di dunia ini dengan beribadah. Sebenarnya kita mampu melakukan yang namanya puasa. Demikian pula kita mampu melakukan qiyamul lail. Juga kita mampu merutinkan membaca Al-Quran dan beramal saleh lainnya, ya. Sebagaimana kita mampu melakukan di bulan Ramadan kemarin. Maka jadikan Ramadan sebagai cermin bagi kita pada bulan-bulan yang lain, bahwa sebenarnya kita mampu melakukan ibadah-ibadah tadi, ya. Jika keadaan kita misalnya lemah, kurang semangat dalam beribadah, maka coba tengok bulan Ramadan, bahwa sebenarnya kita bisa di malam harinya qiyamul lail seperti qiyam Ramadan, siangnya dengan berpuasa, demikian pula membaca Al-Quran dan beramal saleh lainnya. Dan bersandarlah, mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah agar Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita melakukannya. Dan di antara sebab seseorang kurang semangat beribadah adalah karena perbuatan maksiat. Maka segera beristighfar, minta ampunlah kepada Allah Subhanahu wa taala dari maksiat yang kita lakukan. Karena sebagaimana dikatakan oleh ulama Al-Fudail bin Iyad, bahwa perbuatan dosa ini menjadikan sebab seseorang kurang mendapatkan taufik, bantuan, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan ketaatan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang salat Id yang berbahagia. Bulan Ramadan kemarin adalah bulan tarbiyah, bulan di mana Allah Subhanahu wa taala mendidik hamba-hambanya melalui ibadah puasa agar mereka mampu, agar mereka terlatih dan terbiasa melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ya, sehingga dengan begitu jadilah mereka orang yang bertakwa. Oleh karena itu, orang yang kemarin beribadah, berpuasa, dan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala lainnya, menahan dirinya dari perbuatan maksiat,
Ya, sebenarnya adalah orang yang siap menerima pendidikan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga setelah Ramadan berlalu dia lebih dekat kepada ketakwaan. Sedangkan orang yang kemarin bulan Ramadan tidak mau berpuasa, tidak mau mengisi Ramadan dengan berbagai amal soleh, masih berbuat maksiat, sebenarnya orang tersebut adalah orang yang tidak mau dididik oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapakah yang lebih buruk daripada orang yang Robnya, Tuhannya menginginkan kebaikan dan kebahagiaan untuknya, ya, dengan syariat puasa, tapi dia menolaknya mentah-mentah dengan tidak mau melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat sidang salat Id yang berbahagia, puasa juga Allah Subhanahu wa taala syariatkan kepada kita agar kita memiliki pengendalian diri, ya, supaya kita punya kontrol dari diri sendiri, ya. Kalau kita lihat ada pelaku kejahatan, ada pencuri, ada pemabuk, ada pezina, ada pembunuh, ada pemain judi, dan pelaku kejahatan lainnya, itu karena tidak punya pengendalian diri, ya, disebabkan mereka tidak dilatih dengan puasa di bulan Ramadan kemarin, sehingga ketika ada pendorongnya, hawa nafsu mendorongnya untuk melakukan kejahatan, ya, karena dia tidak punya pengendalian diri, tidak dilatih menahan nafsunya, dia paling mudah mendatanginya. Di mana keadaan nafsu sebagaimana firman Allah taala, wa innan nafsa la'ammaratun bisu illa ma rahima rabbi. Karena sesungguhnya nafsu itu biasanya menyuruh pemiliknya melakukan kejahatan, kecuali nafsu yang diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW juga bersabda, huffatil jannatu bil makarih wa huffatin naru bisyahawat. Surga dikelilingi dengan perkara yang tidak disukai, sedangkan neraka dikelilingi dengan perkara yang disukai oleh hawa nafsu. Oleh karena hikmah disyariatkan puasa adalah agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa, agar kita terlatih melaksanakan perintah Allah, terlatih menjauhi larangan Allah, punya pengendalian dari diri. Maka jangan sampai setelah kemarin kita menjalankan ibadah puasa, kita kembali lagi meninggalkan perintah Allah, kita kembali lagi melakukan larangan Allah Subhanahu wa taala, kita kembali lagi misalnya meninggalkan sholat, kita kembali lagi durhaka kepada orang tua, kita kembali lagi bergaul dengan orang lain dengan akhlak tercela, dan wanita-wanita kembali lagi misalnya memamerkan aurat, ya. Dan ketahuilah bahwa tanda diterima amal seorang hamba adalah ketika dia diberikan taufik untuk beramal soleh, beristiqamah, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya pada bulan-bulan setelah Ramadan. Karena inilah yang Allah Subhanahu wa taala inginkan dari syariat puasa. Ma'asyiral muslimin wal muslimat sidang salat Id yang berbahagia, puasa Ramadan dan amal-amal soleh lain yang kita lakukan di bulan Ramadan, ya, tujuan dan maksudnya juga adalah agar kita terbiasa mengisi hidup di dunia ini dengan beribadah, di mana untuk inilah kita diciptakan di dunia, sebagaimana firman Allah taala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidaklah menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Inilah amanah, inilah tugas yang dibebankan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita selama hidup di dunia, sehingga ketika kita melaksanakan tugas ini barulah kita berhak memperoleh surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita tidak menjalankan amanah ini, tugas ini, jangan salahkan Allah kalau Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kepada kita surganya, bahkan malah menempatkan kita di neraka, ya. Sebagaimana firman Allah taala, fa amma man tagha wa atharal hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Adapun orang yang melampaui batas dan lebih mengutamakan kehidupan dunia, maka sesungguhnya nerakalah tempat tinggalnya. Orang yang melampaui batas di ayat ini adalah mereka yang melewati batas yang ditetapkan untuknya, yang seharusnya dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala malah beribadah kepada selainnya, atau yang harusnya dia mengisi hidupnya di dunia dengan beribadah minimal yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan, tapi dia tidak mau mengisi dengan beribadah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat sidang salat Id yang berbahagia, surga yang penuh dengan kenikmatan adalah mahal, ya, di mana kenikmatannya sempurna dan kekal abadi. Penghuninya akan kekal selama-lamanya, tidak akan mati, akan senang selama-lamanya, tidak akan sedih, akan bahagia dan tidak akan sengsara, akan sehat dan tidak akan sakit, akan muda terus dan tidak akan tua, dan apa yang diinginkan ada di hadapan tanpa perlu bekerja dan berusaha, ya. Tetapi, ya, apakah kenikmatan ini diberikan kepada mereka yang malas beribadah, yang nggak mau melakukannya ketika ada seruan
kepadanya, memanggilnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seperti panggilan azan, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, dia tidak mau menyambutnya. Apakah untuk mereka surga ini? Ya, bahkan dia lebih memilih bersenang-senang dengan dunia dan berleha-leha? Tentu tidak. Ya. Coba kita pikirkan, untuk memperoleh dunia saja seperti harta, kekayaan, rumah, ya, kedudukan, kendaraan, ya, seorang tidak mungkin memperolehnya dengan santai, dengan tiduran, dengan bermalas-malasan. Akankah kesenangan, ya, itu semua diperoleh dengan bermalas-malasan, tidur dan bersantai sambil menunggu rezeki turun dari langit? Tidak mungkin. Ya, itu semua harus dikejar dengan berusaha dan bekerja. Lalu bagaimana dengan kenikmatan surga? Itu pun sama, ya, tidak mungkin diperoleh dengan bermalas-malasan, nggak mau beribadah. Ya, kita harus mengejarnya dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan beramal soleh, dengan menyambut seruan Allah Subhanahu wa taala, dengan melaksanakan perintahnya, dengan menjauhi larangannya. Tidak cukup hanya niatan di hati dan ucapan di lisan ingin masuk ke dalam surga. Ma'asyiral muslimin wal muslimat sidang salat Id yang berbahagia. Puasa Ramadan dan amal-amal soleh lain yang kita lakukan di bulan Ramadan, ya, maksud lainnya adalah agar kita mengawali kembali lembaran kehidupan kita dengan kebaikan. Setelah Ramadan berlalu, kita mulai lagi lembaran kehidupan kita dengan kebaikan, dengan ketaatan, dan dengan ibadah, tidak dengan keburukan dan tidak dengan kemaksiatan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat sidang salat Id yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Allah Subhanahu wa taala sampai datang kepadamu al-yakin, kematian. Ayat ini menerangkan kepada kita bahwa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu bukan hanya di bulan Ramadan. Setelah Ramadan berlalu kita meninggalkan ibadah. Bahkan ibadah terus kita lakukan sampai kapan? Sampai kita meninggalkan dunia ini. Ada seorang berkata kepada seorang ulama bernama Bishr al-Hafi, ada orang yang giat beribadah di bulan Ramadan dan bersungguh-sungguh beribadah di bulan itu. Tetapi setelah Ramadan berlalu, ya, mereka meninggalkan ibadah, malas-malasan lagi. Kata Bishr al-Hafi, seburuk-buruk manusia adalah mereka yang tidak mengenal Allah selain di bulan Ramadan. Hanya ingat sama Allah di bulan Ramadan, setelah Ramadan berlalu dia lupa lagi sama Allah, meninggalkan perintahnya, menjauhi larangannya, nggak mau mengisi di dunia dengan beribadah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat sidang salat Id yang berbahagia, di antara hikmah lainnya memperbanyak ibadah pada bulan Ramadan adalah agar bekal kita menghadapi kematian semakin banyak, ya. Karena setelah kematian ada safar, ada perjalanan yang panjang. Manusia di alam kubur ada yang sudah puluhan tahun, ada yang sudah ratusan tahun, bahkan ada yang ribuan tahun. Perjalanan yang panjang, dan tentu untuk perjalanan yang panjang itu seorang harus bawa bekal yang banyak. Sebagaimana dalam kehidupan dunia, setelah kita nanti, setelah Id atau mungkin ada yang sebelum Id, banyak saudara-saudara kita yang pulang kampung, mengadakan perjalanan yang jauh. Ya, tentu untuk mengadakan perjalanan dia harus bawa bekal yang banyak. Agar apa? Agar nyaman di perjalanan, agar sampai ke tempat tujuan. Ya, beda dengan kalau mau bawa bekalnya sedikit, apalagi sampai tidak membawa bekal, yang ada nggak sampai ke tempat tujuan. Maka demikian pula untuk perjalanan setelah kematian, seorang harus bawa bekal yang banyak. Dan bulan Ramadan serta berpuasa, beramal soleh di bulan Ramadan itulah, ya, sebagai persiapan, sebagai bekal kita menghadapi perjalanan yang panjang. Abu Darda rahimahullah berkata, kalau sekiranya salah seorang di antara kamu hendak safar, bukankah ia perlu menyiapkan bekal yang bermanfaat baginya? Kawan-kawannya berkata, iya. Abu Darda berkata, safar pada hari kiamat lebih panjang lagi, maka bawalah bekal yang bermanfaat bagimu. Berhajilah untuk menghadapi perkara-perkara yang besar. Berpuasalah di siang hari yang panas untuk menghadapi panasnya hari kebangkitan. Salatlah di kegelapan malam untuk menghadapi kegelapan kubur. Dan bersedekahlah secara sembunyi-sembunyi untuk menghadapi hari yang sulit. Ma'asyiral muslimin wal muslimat sidang salat Id yang berbahagia, sebagian manusia ketika diajak menaati Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam masih berat melakukannya. Dia nggak mau melaksanakan perintah Allah. Ketika diajak, yuk kita sholat, yuk kita tinggalkan maksiat, dia masih berat. Ketahuilah, ini tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan kebaikan untuknya. Orang yang Allah inginkan kebaikan, dia siap menyambutnya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ. Barang siapa yang Allah kehendaki ingin memberikan, Allah inginkan
dia mendapatkan petunjuk, maka Allah lapangkan dadanya untuk menerima agama Islam. Dan barang siapa yang dikehendaki Allah menjadi orang yang sesat, niscaya Allah jadikan dadanya sesak lagi, sempit, seakan-akan menjalankan agama ini seperti mendaki ke langit. Ya, ada pula di antara manusia enggak siap melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam karena menyangka dirinya masih jauh dari kematian. Nanti sajalah saya mendekatkan diri kepada Allah, saya laksanakan perintah Allah, saya jauhi larangannya kalau sudah tua. Ya, karena saya masih muda, saya perlu bersenang-senang katanya. Padahal melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya tidak menghalangi seseorang menikmati kesenangan dunia. Ya, kita katakan kepadanya, saudaraku, sesungguhnya kematian jika datang tidak memperhatikan orang yang dijemput. Ya, tidak melihat dia harus tua, bahkan yang muda pun bisa dijemput oleh kematian. Juga tidak melihat seorang harus sakit, bahkan yang sehat pun bisa dijemput oleh kematian. Ya, maka sebelum datang kematian kepada kita, hendaknya kita punya persiapan agar kita nyaman, dan tidak ada persiapan terbaik melebihi takwa kepada Allah. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Ma'asyiral muslimin wal muslimat sidang salat Id yang berbahagia, di antara kebiasaan manusia pada hari raya adalah satu sama lain saling mengucapkan selamat. Apapun bentuk ungkapannya, bisa dengan Id Mubarak, kulla antum wa kulla amin wa antum bi khair, taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faiz, dan lain sebagainya. Ya, ini juga sama telah dipraktekkan oleh generasi salaf terdahulu, kaum muslimin terdahulu. Dari Jubair bin Nufair, ia berkata, para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mereka bertemu antar sesama mereka pada hari raya, maka yang satu dengan yang lain saling mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Maka silahkan kita ucapkan selamat kepada saudara-saudara kita. Dan ini termasuk akhlak yang mulia dan sikap sosial yang baik antar sama kaum muslimin. Namun perlu diingat, ya, ketika bertemu dengan yang bukan mahram, ya, maka tidak boleh yang namanya berjabat tangan atau bersentuhan. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la ayyut ana fi ra'si ahadikum bimihyatin min hadidin khairun lahu min ayyamas samra'atan la tahillulah. Sungguh ditusuknya kepala salah seorang di antara kamu dengan paku dari besi itu lebih baik baginya daripada menyentuh wanita yang tidak halal baginya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, inni la usafihun nisa. Sungguhnya saya tidak berjabat tangan dengan wanita, yakni yang bukan mahram. Dan pada hari raya juga tidak mengapa sebagian kita mengunjungi sebagian yang lain untuk mengucapkan selamat. Ya, adapun mengkhususkan hari raya dengan melakukan ziarah kubur, maka ini tidak ada tuntunannya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sunnahnya juga pada hari raya ketika berangkat, ya, dengan pulangnya berbeda jalan. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, kata beliau, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada hari raya melalui jalan yang berbeda antara berangkat dan pulangnya. Ada yang mengatakan bahwa hikmahnya adalah agar kedua jalan yang dilaluinya menjadi saksi baginya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala nanti pada hari kiamat. Ya, karena bumi akan berbicara pada hari kiamat, menceritakan kebaikan dan keburukan yang terjadi di atasnya. Ada juga yang berpendapat bahwa hikmahnya adalah untuk menampakkan zikrullah dan syiar-syiar Islam. Dan ada pula yang berpendapat bahwa karena para malaikat berdiri di jalan yang berbeda, mencatat setiap orang yang lewat di sini dan lewat di situ. Dan ada pula yang berpendapat lain. Ya, demikian pula yang terakhir, pada hari raya diperbolehkan kita bersenang-senang, ya, bergembira dengan keluarga, dengan kerabat, makan-makan dan bersenang-senang tanpa berlebihan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Makan dan minumlah dan jangan berlebihan, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Demikian pula disyariatkan saling berbagi kepada kaum fakir dan miskin untuk menggembirakan mereka. Karenanya disyariatkan yang namanya zakat fitri atau zakat fitrah sebelum berangkat salat Id. Ini semua adalah diantara nilai-nilai Islami yang di dalamnya mengandung kebaikan dan ihsan, saling tolong-menolong, saling mengasihi dan menyayangi. Maka ini menunjukkan kemuliaan dan keagungan agama ini. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Dia menjadikan amal terbaik kita adalah pada bagian akhirnya, umur terbaik kita adalah pada bagian akhirnya, dan hari terbaik kita adalah hari ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Hada wa sallu wa sallimu ala nabiyil mustafa nabiyina Muhammadin khairil wara
faqad amarakumullahu bidzalik faqala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali baitihi wa ala sahabati ajmain wa khussa minhum al-khulafa al-arba' ar-rasyidin Abi Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adilla syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din waj'al hadzal balada amina mutma'inna wa sa'ir biladil muslimin. Allahumma aslih a'immatana wa wulata umurina waj'al wilayatana fi man khafaka wattaqaka birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma ij'alna hudatan muhtadin ghairu dhalin wala mudillin. Wa rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.